Trump mungkin akan bicara dengan Xi Jinping minggu ini saat pembicaraan dagang mencapai kemajuan. Presiden Donald Trump mengumumkan bahwa ia mungkin akan berbicara dengan pemimpin China, Xi Jinping, pada akhir pekan ini, sebuah langkah yang menandakan adanya kemajuan dalam negosiasi dagang antara Amerika Serikat dan China. Setelah pertemuan tingkat tinggi di Swiss, kedua negara mencapai kesepakatan terobosan, pengurangan tarif selama 90 hari yang dimulai pada tanggal 14 Mei. Sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, Amerika Serikat akan menurunkan tarif tambahan atas impor China dari 145% menjadi 30%, sementara China akan menurunkan bea masuk atas barang-barang AS dari 125% menjadi 10%. Trump menekankan bahwa China juga telah sepakat untuk membongkar hambatan perdagangan non-tarif utama, perkembangan yang ia sebut sebagai mungkin hal paling penting dari pembahasan di Jenewa. Meskipun kesepakatan ini belum difinalisasi, Trump memastikan kedua pihak sedang bergerak untuk meresmikannya. Ia berkata, "Kita harus merumuskannya secara tertulis, tetapi mereka telah sepakat untuk membuka China." Terobosan ini terjadi setelah kenaikan tarif selama berbulan-bulan. Pada tanggal 2 April Trump memberlakukan tarif tinggi sebesar 145% atas impor China, yang langsung dibalas oleh Beijing dengan tarif 125% atas barang-barang AS dan pembatasan non-tarif yang luas. Otoritas China juga melarang ekspor barang-barang penggunaan ganda dan memasukkan beberapa perusahaan AS ke daftar hitam. Meskipun terjadi ketegangan, Trump menggambarkan hubungan AS-China sebagai sangat baik, seraya menambahkan bahwa pemerintahannya tidak bermaksud menyakiti China. Ia menyatakan, China sangat menderita. Mereka menutup pabrik, menghadapi kerusuhan. Mereka senang datang ke meja perundingan. Dan sekarang, hubungan kita sangat baik. Pejabat Departemen Keuangan, Scott Bessent, mengonfirmasi bahwa kedua belah pihak akan berupaya menghindari eskalasi tarif lebih lanjut dan membangun apa yang sekarang disebut sebagai mekanisme Jenewa. Bessent berkata dalam wawancara dengan CNBC, "Kami sekarang memiliki proses. Kami memiliki mekanisme pertemuan. Kami secara longgar menyebutnya mekanisme Jenewa." Dalam wawancara terpisah dengan Bloomberg TV, Bessent mengkritik pemerintahan Biden karena gagal menegakkan kesepakatan dagang fase 1 dari masa jabatan pertama Trump. Ia mengatakan, "Kami memiliki kesepakatan yang kuat. Tapi begitu Presiden Biden menjabat, China langsung mengabaikan kewajibannya." Ketika ditanya apakah ia mempercayai Beijing akan menepati janji kali ini, Trump menjawab bahwa ia percaya. Ia menyatakan, "Saya pikir mereka sangat menginginkan kesepakatan itu." Namun, komentator Lee Muyang, pembawa acara saluran YouTube News Highlight Lee Muyang, mengatakan dalam episode tanggal 13 Mei bahwa dalam putaran pembicaraan dagang AS-China kali ini, kemungkinan besar Trump kembali ditipu oleh Partai Komunis China. Selama masa jabatan sebelumnya, PKC berulang kali menipu Trump, mulai dari negosiasi tarif hingga pandemi COVID-19. Berkali-kali, Beijing mengingkari janji-janji mereka, membuat Trump berputar-putar tanpa arah. Namun hingga kini, Trump tampaknya masih memegang ilusi tentang PKC. Seorang warganet dengan tepat menuliskan, kalau saja PKC menepati janjinya dulu, perang dagang ini takkan pernah terjadi. Saat China bergabung dengan WTO pada tahun 2001, PKC berjanji untuk menurunkan tarif impor menjadi sekitar 15% dalam waktu 15 tahun. Membuka pasarnya, termasuk sektor seperti telekomunikasi dan energi, sesuai standar internasional. Melindungi hak kekayaan intelektual, mengurangi dominasi perusahaan milik negara, dan menjamin hak asasi manusia. Namun sekarang sudah 24 tahun berlalu. Berapa banyak dari janji itu yang benar-benar dipenuhi? Apakah ada satupun yang sepenuhnya ditepati? Menurut Lee, kenyataannya adalah bahwa PKC bukanlah partai politik biasa, komitmennya tidak berarti apa-apa. Siapapun yang berpikir jernih bisa melihat bahwa ini hanyalah taktik pengulur waktu. Jika PKC tidak bertekuk lutut, mereka sudah lama runtuh. Maka demi mempertahankan rezimnya, mereka menelan harga diri dan bertekuk lutut, dan bukan sekadar berlutut, tapi berlutut dengan penuh presisi. Tetapi jika Anda percaya bahwa PKC benar-benar berniat melakukan reformasi, maka Anda membuat kesalahan besar. Setiap tindakan PKC didasarkan pada kalkulasi politik. Berlutut hanyalah akal-akalan untuk mengulur waktu, menipu Washington, dan memperpanjang umur kekuasaan mereka. Begitu AS melonggarkan cengkeramannya dan memberi ruang bernapas, PKC akan menunjukkan wajah aslinya lagi, dan kemungkinan besar akan menyerang balik dengan lebih keras. Jadi, persoalan sebenarnya bukan apakah PKC sedang bertekuk lutut atau benarkah mereka bertekuk lutut. Persoalannya adalah, PKC tidak pernah, sekalipun, menepati janjinya. Jika reformasi sejati benar-benar ada di meja perundingan, maka AS tidak perlu memberlakukan tarif 145% atau memberikan tekanan maksimal sejak awal. Itu adalah poin yang menggugah pemikiran. Bagaimana menurut Anda?